Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, di depan ini adalah sebuah tempat destinasi wisata namanya Ibumi. Mungkin ini udah buka ya. Ini adalah sebuah tempat wisata baru dan ada-ada aja sekarang ya. Hampir banyak tempat-tempat wisata baru ya. Khususnya itu coffee shop yang bertemakan pemandangan alam, bisa dijadikan tempat wisata gitu. Nah, itu sekarang mulai banyak berjamuran di Sumatera Barat khususnya ya. Hampir ada coffee shop yang bertemakan pemandangan alam. Mereka sih, saya nggak mau mengambil kesimpulan ya, mengambil keuntungan dari pemandangan alam atau mengambil keuntungan dari rasa menu yang disajikan oleh resto tersebut, atau kalau bisa dikombin, rasanya enak, pemandangannya juga bagus, jadi membuat orang betah berkunjung kembali ke resto tersebut. Dan nggak tahu apakah ini sebuah kelatahan pelaku usaha, pemodal gitu ya, melihat temen rame dibuka juga rame gitu kan ya. Nah, ini sebentar, ini adalah kita menuju masuk ke daerah hutan lindung Bukit Tambun Tulang, Lembah Anai. Ini adalah kalau kalian melihat konten-konten motovlog Sumatera Barat gitu ya, mungkin banyak tempat wisatanya yang di sini loh. Ini satu objek wisata lama ya. Mulai dari saya udah lahir sampai sekarang masih seperti ini juga. Ini adalah Lembah Anai. Kalian bisa lihat keelokan, keindahan air mancur ya. Nah, ini satu lagi, sebuah tempat yang bertemakan resto bertemakan pemandangan alam Lembah Anai. Ini yang terbaru nih. Apakah benar ini akan terus bertahan atau sebagai kelatahan semata ya? Ya, seharusnya ini tidak perlu kita julitin ya. Baguslah ini berkembang, bisa rame juga sektor perekonomian di Sumatera Barat, menaikkan PAD, menaikkan tingkat kunjungan wisata ya ke Sumatera Barat, semakin beragam tempat-tempat wisata. Ya, bagi wisatawan terutama itu di luar Sumatera Barat, yang di kota, terutama itu di Jakarta, di Surabaya, di Medan ya, di Pekanbaru, ke Sumatera Barat ini sebagai pelepas penat kesibukan sehari-hari yang sumpek dengan perkotaan. Bisa kalian lihat ini betapa indahnya negeri Sumatera Barat, Minangkabau, penuh dengan nuansa pemandangan. Lihatlah kiri kanan masih hutan lebat ya, dan di tengahnya kita berjalan seperti di Swiss kita ya, seperti di Selandia Baru ya. Nah, pemandangan seperti ini di Sumatera Barat memang
dimanjakan bagi para wisatawan. Tetapi sekarang trennya gitu. Memang coffee shop gitu. Coffee shop yang menyediakan atau mengakomodasi pemandangan alam disertai dengan tempat-tempat mengambil gambar ya untuk Instagramable ya namanya orangnya. Dibandingkan dengan kita kecil dulu, kalau ke tempat wisata tuh ya ke kebun binatang, ke pantai, ke sungai gitu kan, ke kolam renang pemandian gitu kan ya. Nggak ada seperti sekarang gitu. Sekarang mah paling dibawa ke resto gitu. Maksud saya di mana edukasinya gitu. Sekarang generasi penerus kita, tempat itu yang Instagram, yang bisa difoto, yang dipajang oleh ke tempat sosmed gitu. Lepas dari itu apa ilmu yang dipetik ya nggak ada gitu. Sekedar menghambur-hamburkan uang bahwa sudah mengunjungi tempat terbaru dari si Sumatera Barat gitu. Yang inilah restoran ini gitu kan. Memang nggak perlu saya julitin juga gitu. Saya bukan skeptis seperti ini ya, tapi terlihat kesan lucu aja sekarang gitu. Bahkan kalau pelaku usaha mengembangkan tempat wisata aja gitu, malah sekarang juga lengang gitu. Ada beberapa waktu dahulu musim trennya water park gitu kan, pemandian. Coba lihat sekarang udah sepi. Nggak ada lagi yang rame-rame dahulu. Sekarang yang ramenya ya seperti ini, pemandian. Pemandian dong, maaf. Ini terlalu konsentrasi ya, pendakian si layang namanya, si layang Karyang. Ini kalau motor atau mobilnya nggak kuat susah. Nah ini ada beruk nih. Memang ini daerah ini adalah cagar wisata ya, cagar alam wisata. Penangkaran harimau Sumatera, badak, primata lain. Contohnya monyet, orangutan, juga bruk. Ya kita lanjut ya. Jadi kalian terbawa emosi atau terbawa aneh ya, apaan sih abang ini gitu kan, membahas yang nggak jelas gitu kan. Nah mending membahas dede gemes bang gitu kan, jangan membahas yang isu-isu yang bapak gitu ya. Bapak maksudnya ya nggak kemakan sama otak-otak para generasi Z ya. Ya nggak apa-apa lah, apapun itu pembahasan saya. Semoga kalian bisa menangkap, bisa menyerap pemikiran yang saya lemparkan ke kalian, agar kita lebih beranalisa ya, bersama-sama membahas pembahasan yang bapak-bapak gitu. Nah kita sekarang, oh ya saya sudah menunjukkan kepada kalian ya, ini taman wisata cagar budaya Lembah Anai, cagar budaya dan cagar alam Lembah Anai yang berada di Kabupaten Tanah Datar, dan kita hendak masuk ke daerah Padang Panjang ya. Nah bisa kalian lihat di depan ini adalah rel kereta api jembatan merah, yang tidak merah sekali, tergantung pemimpinnya ya. Pemimpinnya dari partai merah dibuat merah, pemimpinnya di sini partainya dari biru dibuat biru ini. Dan ini biru nih karena Padang Panjang, Bu wali kotanya itu adalah dari partai biru. Garing ya, ini kota Padang Panjang ini gen atau perbatasannya
Selamat datang di Kota Padang Panjang ya. Ini adalah tempat sering 2 kali nih mobil truk terbalik di sini kemarin. Karena di sini ya memang jalurnya jalur kencang, menurun, tanjakannya nurun bagi yang dari atas, dan resiko rem panas, slip itu sangat besar, terutama itu truk-truk tuan AC besar ya, yang selalu menginjak pedal rem sebagai pengontrol kecepatan. Dan oh ya, saya ingin menyapa kalian dulu. Sudah cukup rasanya saya bernarasi mengenai wisata-wisata restoran yang ada di Sumatera Barat. Saya ingin menyapa kalian. Terima kasih sudah menjadi sahabat saya selama berkonten, selama membuat YouTube. Kalian telah komen, juga telah banyak like, dan juga telah subscribe juga ya. Tolong bantu bagikan video-video saya, walaupun ini tidak bermanfaat ya sama sekali ya, tapi bantu-bantulah, tergantung hitung-hitung teman gitu ya. Saya sangat terima kasih sekali semua atensi kalian selama ini. Dan terakhir, pribadi, ini udah di bulan Februari ya, beberapa bulan lagi kita akan memasuki 40 hari lagi memasuki bulan Ramadan. Bagi kalian-kalian yang umat Islam yang kemarin puasanya bolong ya, ada beberapa hari bolong ya, ketentuan di agama kita. Sebelum memulai puasa Ramadan hari ini, besok, kalau bisa puasa yang bolong di tahun kemarin dibayar fidyahnya gitu, agar amal ibadah puasa kita ke depannya lebih istajab ya. Dari Kota Padang Panjang, Motovlog pamit. Mohon maaf salah-salah kata dan perbuatan. Ini hanyalah sebuah luapan emosi saja, luapan analisa saja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi menyajikan konten-konten yang bermanfaat lagi. Sampai jumpa, see you.